Tonton video ini sampai akhir, agar kunci-kunci rezeki lancar bisa Anda pahami, dan masalah ekonomi yang mungkin sedang Anda alami segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang berbahagia, apakah Anda sedang menghadapi banyak kesulitan hidup dan tak kunjung datang kemudahan? Atau sedang terlilit hutang dan mencari cara agar segera dilunasi? Jangan khawatir, karena ada banyak amalan luar biasa yang telah diamalkan oleh banyak ulama dan umat Islam, yang dengan amalan-amalan tersebut rezeki menjadi lancar, hilangnya segala kesulitan hidup, dan terkabulnya hajat atau harapan yang sedang kita nantikan. Salah satu dari amalan yang dapat kita upayakan dan menjadi bagian dari ikhtiar kita dalam membuka pintu-pintu rezeki kita, dihapusnya kesulitan yang sedang kita hadapi adalah dengan membaca solawat atas Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu tasliman. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Al-Ahzab 56. Rasulullah Muhammad bersabda, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha. Ashran artinya, Rasulullah berkata, siapa saja yang berdoa untuk berkah Allah atasku, maka Allah akan memberi berkah padanya 10 kali. Hadits riwayat Muslim. Atau di riwayat lain Rasulullah bersabda, yang artinya, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah dan malaikat akan membaca solawat juga kepadanya, sebagaimana banyaknya solawatnya kepadaku. Hadits riwayat Muslim 408. Para ulama sepakat bahwa membaca solawat merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa kewajiban itu adalah sebagai ijma' ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa solawat itu merupakan syiar yang diperuntukkan kepada para nabi dan rasul. Tidak boleh secara khusus diperuntukkan kepada selain nabi dan rasul. Dan salah satu solawat yang masyhur yang dapat diamalkan dengan fadilah atau keutamaan dapat melapangkan dan melancarkan rezeki, menghilangkan kesulitan hidup, melancarkan segala urusan, dan menambah keberkahan adalah solawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah, wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad, alladhi tanhallu bihi al-uqad, wa tanfariju bihi al-kurab, wa tuqda bihi al-hawaij, wa tunalu bihi al-raghaib, wa husnul khawatim, wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin, wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Dalam kitab Khazinatul Asrar karya Said Muhammad Haqqi An-Nazili dijelaskan, salah satu shalawat yang mustajab ialah shalawat Tafrijiyah Qurtubiyah yang disebut orang Maroko dengan shalawat nariyah, karena jika mereka, umat Islam, mengharapkan apa yang dicita-citakan atau ingin menolak yang tidak disukai, mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca shalawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali, tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat atas izin Allah. Sholawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni, dan Imam Dainuri memberikan komentarnya. Siapa membaca sholawat ini sehabis salat fardu, 11 kali digunakan sebagai wiridan, maka rezekinya tidak akan putus, di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. Hadits riwayat Ibnu Mundah dari Jabir mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa membaca solawat kepadaku sehari 100 kali. Dalam riwayat lain, siapa membaca shalawal kepadaku 100 kali, maka Allah akan mengijabahi 100 kali hajatnya, 70 hajatnya di akhirat dan 30 di dunia. Rasulullah juga bersabda, perbanyaklah solawat kepadaku, karena dapat memecahkan masalah dan menghilangkan kesedihan. Demikian seperti tertuang dalam kitab An-Nuzah yang dikutip juga dalam Khazinatul Asrar.
Diriwayatkan juga Rasulullah di alam barzakh mendengar bacaan salawat dan salam, dan beliau Rasulullah akan menjawabnya sesuai jawaban yang terkait dari salam dan salawat tadi. Seperti tersebut dalam hadis, beliau bersabda, "Hidupku juga matiku lebih baik dari kalian. Kalian membicarakan dan juga dibicarakan. Amal kalian disampaikan kepadaku, jika saya tahu amal itu baik, aku memuji Allah, tetapi kalau buruk aku mintakan ampun kepada Allah." Hadis riwayat Al-Hafiz Ismail Al-Qadi dalam bab Shalawat ala An-Nabi. Imam Haytami menyebutkan dalam kitab Majma' Az-Zawaid, ia menganggap syahih hadis di atas. Hal ini jelas bahwa Rasulullah memintakan ampun umatnya di alam barzakh. Istighfar adalah doa, dan doa untuk umatnya pasti bermanfaat. Ada lagi hadis lain, Rasulullah bersabda, "Tidak seorang pun yang memberi salam kepadaku, kecuali Allah akan menyampaikan kepada ruhku, sehingga aku bisa menjawab salam itu." Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah. Ada di kitab Imam An-Nawawi, dan sanadnya syahih. Dalam video ini kita akan membahas keutamaan sholawat nariyah, cara mengamalkannya serta doa dan keyakinan yang harus kita sertakan agar Allah mengabulkan hajat kita. Pastikan Anda menonton video ini hingga akhir agar bisa mengamalkannya dengan benar dan terkabul doa serta harapan yang kita nantikan. Keutamaan sholawat nariyah. Sholawat nariyah adalah salah satu sholawat yang sering dibaca oleh para ulama untuk memohon pertolongan Allah. Berikut adalah fadilah atau keutamaan membaca sholawat nariyah. 1. Melapangkan rezeki. 2. Memudahkan pelunasan hutang. 3. Mengangkat kesulitan hidup. 4. Membuka pintu keberkahan. 3. Cara mengamalkan sholawat nariyah. Bacalah sholawat nariyah sebanyak 41 kali setelah sholat fardu, terutama setelah sholat subuh atau isya. Setelah membaca sholawat, berdoalah dengan hati yang khusyuk dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, dengan mengamalkan sholawat ini secara istiqomah dan penuh keyakinan, diharapkan Allah akan memudahkan jalan bagi yang sedang mendapat kesulitan, pelunasan hutang bagi yang sedang terlilit hutang, dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian, sholawat adalah bentuk cinta kita kepada Rasulullah dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita mengamalkannya dengan istiqomah, insya Allah, segala kesulitan akan dimudahkan, termasuk dalam urusan hutang. Jangan lupa untuk selalu berusaha dan bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal. Sholawat bukan sekadar bacaan, tapi juga doa yang harus disertai dengan usaha nyata. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua, melapangkan rezeki, dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.